saya percaya bahwa Allah juga nantilah yang akan menyelesaikan semuanya. Ikhlas itu susah banget sih, Ren. Susah banget gitu. Kemarahannya nggak bisa. Dia tuh sabarnya minta ampun. Sabar banget ngadepin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya The Sister Podcast. Walaupun hari ini saya sendirian, tapi hari ini aku seneng banget ada Mami Nunung di sini. Assalamualaikum Mami. Waalaikumsalam. Masya Allah, makasih banget udah mau dateng. Sama, saya juga terima kasih udah diundang. Masya Allah, ini senior kita semua loh. Luar biasa ya, kita dari kecil itu udah melihat di TV. Ya gitu ya. Aku mau tanya dulu, gimana, aman semuanya, sehat? Alhamdulillah lagi masa menyehatkan. Bismillah, semoga Allah mudahkan. Amin. Mami, aku pengen tanya. Mami kan konsisten banget di dunia entertain ya. Apa sih, maksudnya nggak pernah kepikiran untuk mencari yang lain, atau memang udah entertain itu jadi kehidupannya Mami aja gitu? Maksudnya kan nggak ada bosennya gitu. Pilihan yang memang bisanya di situ. Bisanya cuma di entertain ya gitu. Kalau suruh dagang, suruh ini udah mencoba sih sebetulnya. Ya akhirnya juga kalau kok nggak bisa ya gitu ya. Terus kayak buka kos-kosan gini. Terus kok nggak bisa ngurusin juga ya aku ya. Tetap balik lagi ke entertain gitu. Karena ya udah, itu udah menjadi pilihan saya. Iya sih, udah berapa puluh tahun? Udah kalau 41. Masya Allah, umurku aja belum nyampe. Luar biasa loh. Yang aku takjub ya, maksudnya aku aja dulu zaman main sinetron tuh ada jenuhnya gitu ya. Tapi pernah gak sih jenuh pasti, itu pasti manusiawi banget. Itu jenuh pasti, bosen jenuh ya. Kalau memang lagi bosen, lagi jenuh, pulang ke Solo gitu, kumpul sama keluarga, sama anak-anak. Udah di sana nanti 10 hari 15 hari udah kangen lagi. Udah pengen gitu aja, ngatasinnya cuman gitu. Jadi memang belum bisa meninggalkan sepenuhnya di kerjaan di entertain ini, belum bisa. Jadi kalau masa jenuh pasti. Apalagi sekarang saya lagi sakit kayak gini, pastilah gitu. Kepinginnya kan istirahat, kepinginnya ini. Tapi kan kembali lagi, kalau aku istirahat, aku nggak kerja, terus anak-anak gimana? Masya Allah, semoga lo mudahkan ya Mami. Amin. Sedih deh. Aku aja dulu ya pernah, maksudnya kan beberapa kali satu acara ya, maksudnya di acara komedi, aku bener-bener kayak, jangan pikir jadi komedian itu gampang. Nah, menurut aku orang komedian itu mereka pinter banget karena mereka bisa bikin panggung itu rame tanpa dipaksakan. Aku dengan anak sinetron ini datang dikasih skrip, pas nyampe di panggung, mohon maaf ini nggak ada yang sama-sama skrip. Mami Nunung sama yang lainnya kenapa ngelawak, aku nggak ada di skrip ini. Mungkin mereka improve semua. Emang komedian itu pekerjaan yang paling hebat menurut saya, karena komedian itu sekolahnya juga nggak ada loh. Terus dan nggak bisa keturunan kita jadi komedian juga nggak bisa. Kalau ibunya bapaknya musisi, ibunya penyanyi, anaknya masih bisa jadi penyanyi. Ibunya bapaknya pemain film, anaknya masih bisa jadi film. Karena mereka ada sekolahnya, terus ada ininya, arahan. Kalau komedian itu kan sekolahnya aja nggak ada. Nggak ada. Jadi saya komedian 41 tahun, anak saya nggak ada yang lucu loh. Kaku semua diajak ngomong juga susah semua. Iya bener, menurut aku bisa bikin orang happy dan ketawa tanpa maksa itu gift sih. Emang gak bisa diturunin nggak gitu bisa ya. Kalau komedian itu susah banget. Sri Mulat aja nggak ada regenerasinya loh. Padahal Sri Mulat itu kan tahu sendiri kan. Iya kan, siapa sih Sri Mulat yang namanya nggak dikenal. Betul. Hampir semuanya berpuluh-puluh. Tapi anaknya juga nggak ada yang lari ke komedian. Malah anaknya ada yang jadi sinetron, ada yang main kayak anaknya almarhum Mas Gepeng itu main di sinetron. Jadi di komediannya susah. Iya Masya Allah loh. Dan aku saksinya ya, maksudnya melihat Mami Nunung dan yang lainnya. Kan sering jadi bintang tamu. Iya bintang tamu itu kayak aku, ini kerjanya. Aku kayaknya mendingan baca skrip terus nangis di balik layar kayaknya ya gue. Jadi orang-orang tersiksa dibanding gue suruh ngelawak di depan TV sakit kepala. Karena mereka tuh cepet banget tok. Iya. Terus kayak memang komedian tuh harus pinter-pinter baca situasi. Iya bener. Iya.
Bener, Masya Allah, Masya Allah. Kalau komedian tuh vakum 5 menit gitu aja udah bubar gitu loh. Betul banget sih, itu betul banget sih. Bener, aku setuju nggak semua orang bisa menciptakan suasana yang bikin orang lain tuh ketawa sebenarnya, karena jadi komedian itu nggak bisa dipaksain gitu kan. Selama 41 tahun ini, apa sih yang paling Mami Nunung itu nggak pernah bisa lupa di sepanjang karir sebagai komedian ini? Aku sudah mencapai sampai di titik atas ya. Dulu cita-citaku sejak kecil aku pengen dikenal orang. Aku sering bawa piala di depan kaca, ngomong-ngomong sendiri, itu udah saya jalani. Udah semua impian cita-cita saya itu udah saya jalanin semua, udah terjawab semua. Jadi ya hal-hal itu yang terus kayak komedian roadshow gitu kan nggak ada kan. Bener. Komedian kok roadshow itu kan musik kan gitu loh. Terus kayak gitu ditonton dan beribu-ribu banyak, itu hal-hal yang gitu yang sulit banget aku lupakan. Pencapaian. Iya, Masya Allah. Dan fans yang dari dulu sampai sekarang tuh kan juga masih banyak gitu kan, yang support Mami Nunung. Maksudnya kayak insya Allah ya, kayaknya kalau misalnya ditanya komedian, kayaknya mostly kecetus nama Mami Nunung deh, karena sekarang gini, anak-anak muda tuh Sri Mulat nggak tahu, tapi Nunung tahu. Betul. Gitu loh. Sri Mulat itu nggak tahu, tapi Nunung tahu. Gitu. Karena Sri Mulat generasinya udah lewat kan, tapi Mami Nunung masih eksis sih. Kalau Sri Mulat aku masih tahu gitu, cuman kan yang anak-anak ABG sekarang mungkin karena nggak ngerti Sri Mulat itu apa gitu, nggak ngerti. Bener-bener itu zaman Sri Mulat, walaupun aku ya udah lewat juga waktu itu ya, cuman itu menurut aku nggak kegantikan sih. Karena kayak nggak ada skrip gitu loh, mereka kayak natural banget untuk bikin orang ketawa tanpa maksa, dan itu yang agak susah dicari kan. Nah, boleh nggak sih kayak share tipsnya, pernah nggak sih di lokasi syuting itu stuck, bingung mau bikin lucu apa lagi nih? Pernah, karena ya sekarang gini, komedian itu kan hanya profesi ya. Kalau manusianya kan sama saja, punya masalah, apalagi saya punya keluarga, punya anak. Masalah keluarga, masalah apa, kadang-kadang kan itu ada ya. Terus kadang-kadang kebawa ke pekerjaan gitu, kadang-kadang hilang gitu mood. Aduh, aku tadi belum menyelesaikan masalahku di rumah gitu kan. Cuman ya kalau kita udah bermain apa ya, udah bermain dengan mereka yang sudah chemistry-nya dapat, mereka tuh alhamdulillah bisa nutupin. Masya Allah. Bisa nutupin, oh ini lagi Nunung lagi nggak fokus gitu. Alhamdulillah mereka tutupnya, udah ditinggal aja gitu loh. Alhamdulillahnya kalau yang saya alami dulu di Sri Mulat juga begitu, di OVJ juga begitu, di ini Talkshow di mana saya pernah bekerja. Kalau saya stuck gitu pasti pernah ngalamin, pernah banget ngalamin. Walaupun udah sehari-hari tapi pasti ada aja pasti, ya. Pasti, kadang-kadang aduh, apa ya? Mau ngapain ya gitu. Ini apalagi perempuan ya, kalau ada masalah kayaknya susah ditutupi. Iya. Masya Allah. Lah Mami kan sekarang, maksudnya kan kita semua sejujurnya, termasuk aku kan, maksudnya sedih ya dengar kabar Mami Nunung yang qadarullah lagi dapat ujian dari Allah gitu ya. Iya. Tapi kan aku salut, Mami kan tadi udah pernah bilang kayak Mami Nunung tuh tetap bekerja, gitu kan. Maksudnya bekerja, tetapi cancer kan juga bukan sesuatu yang mudah sih, itu berat banget ya. Maksudnya iya. Kerja dalam situasi lagi pengobatan itu, kenapa tetap maksain untuk bekerja gitu? Ya karena gini, di sisi lain aku memang lagi diberi ujian sama Allah, bahwa saya percaya bahwa Allah juga nantilah yang akan menyelesaikan semuanya gitu. Selagi kita tetap memohon, meminta, jangan ditinggalkan memohon dan meminta itu. Karena ujian itu kan macam-macam ya. Kalau Allah sudah memberi ujian ke umatnya itu kan ada yang sakit, ada yang ini. Nah, aku lagi diberi ujian yang sakit. Jadi aku tuh harus menerima. Menerima bukan berarti harus ya udah aku dikasih sakit udah aku nerima, tapi apalagi cancer harus dilawan kan, nggak boleh didiamkan gitu. Kenapa saya harus kerja? Di sisi lain saya masih punya tanggung jawab. Anak-anak saya yang mereka belum menikah masih menjadi tanggung jawab saya, dan saya nggak mau sakit. Yang sakit itu kan badan saya, jiwa saya kan nggak sakit. Jadi saya tetap harus melakukan. Kalau memang saya masih bisa kuat dan saya bisa melakukan pekerjaan ini, kenapa enggak? Dan alhamdulillah saya jalani semuanya bisa, nggak ada masalah gitu loh. Walaupun sakit apapun, buat bekerja. Jadi pikirannya buat positif aja.
Nah kalau saya pikiran saya ya buat bekerja gitu. Ternyata ya alhamdulillah sih Ren, saya aduh Masya Allah. tetap harus kerja. Tapi nggak bisa dipungkirin ya, maksud aku perempuan itu bukan salah satu perempuan tuh menurut aku Allah ciptakan kuat banget loh. Iya. Kuat banget, bisa ngurus anak, bisa melahirkan yang sakit minta ampun, membesarkan anak, sakit masih mikirin anak gitu kan. Iya, Jadi iya. kayak orang yang bilang perempuan lemah itu salah banget. Maksudnya Oh iya, enggak, di depan perempuan tuh aku nggak ada yang lemah. ada yang Masya Allah lagi fight. Maksudnya kan kalau sakit itu kan pasti Mami kan juga fight sama diri Saya kan sendiri. juga sebelum kerja ini kan saya juga izin sama dokter kan ya. Iya. Jadi nggak semata-mata saya sakit harus kerja. Kan apa pantangannya. Terus saya bilang, "Dok, aku ini pada saat sakit ini aku dapat pekerjaan yang kemarin Ramadan itu sebulan penuh itu sore sama ada yang di sahur. Gimana, Dok? Jalanin aja, Mbak, kerja." Ternyata dokter juga bilang banyak kok Mbak yang kemo mereka tetap bekerja banyak banget kok gitu loh. Justru itu apa ya membuat kita nggak stres gitu loh. Iya. Oh jadi nggak apa-apa saya kerja dok. Gue bilang gitu. Dokter bilang nggak apa-apa Mbak, kerja aja, jalanin aja ya gitu. Nanti kalau ada apa-apa misalkan apa mengeluh apa nih paling di resepin apa gitu. Paling suntik vitamin gitu aja udah. Masya Allah. Masya Allah. Mungkin ya yang nonton juga ada yang sedang dapat musibah atau lagi diuji sama Allah, sakit juga Iya. gitu kan. Maksudnya kan kalau misalnya cancer itu berarti berhubungan sama kemo kan Iya. biasanya. Maksudnya boleh nggak share untuk menyemangatin yang lain juga? Maksudnya gimana sih cara untuk nguatin diri? Kemo kan sakit ya. Sakit banget. Dan abis kemo pun Mami Nunung tetap masih kerja Masih gitu. kerja. Itu gimana cara ngedistract rasa sakitnya? Ya semangat aja gitu loh. Pokoknya orang cancer itu mesti harus dilawan gitu. Dilawan dengan semangat. Gitu, nggak boleh yang putus asa. Ya walaupun manusiawi kadang-kadang ada keputusasaan itu ada. Aku sendiri kan kalau bicara berapa, aku nih ikhlas kok gitu. Ikhlas itu susah banget sih Ren, susah banget gitu. Naik turun kan moodnya orang cancer itu kan yang diajar kan mental, Betul. fisik, ini mentalnya kan, Psikis. psikisnya kan. Gitu. Jadi semangat aja, apa yang pengen dilakukan lakukan. Gitu loh. Kalau kita buat dimanja-manjain, aduh, jangan deh, cancer nggak bisa dimanja-manjain. Harus kita lawan dengan semangat, dengan nggak stres. Karena lawannya cancer itu cuma stres. Kalau kita semakin stres, mereka akan merajalela. Iya. Gitu. Bener sih, bener. Tapi pernah gak sih abis kemo bener-bener badannya tuh gak kuat untuk kerja lagi gitu? Aku nih hari ini kemo. Aku kerja 1 bulan kemarin Ramadan. Aku cuma izin 1 hari tok ya karena aku kemo. Oke, diizinin 1 hari kemo. Besoknya aku kerja. Aduh. Dan pas habis Ramadan tuh aku punya acara off air di Bandung 2 kali. Itu pada saat aku lagi kemo. Sakit aku tetap sakit, tapi aku ya itu aja aku pokoknya aku nggak mau memanjakan diri aku, memanjakan sakit ini aku nggak mau. Kalau memang aku harus bekerja ya bekerja gitu loh. Ya semua akhirnya aku lewatin gitu loh. Masya Allah. Masya Allah kuat banget ya Allah Rabbi Karim. Masya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan ya. Amin. Diangkat penyakitnya. Amin itu yang paling penting, amin. Ini usaha yang insya Allah pasti mudah-mudahan kita semua berdoa Allah akan kasih. Pasti Allah akan kasih yang terbaik. Pasti saya percaya itu udah banget. janji Allah. Kadang-kadang Udah. kita mikirnya kayak gak mungkin, tapi kan gak ada yang gak mungkin bagi Nggak Allah, ada kan? yang nggak mungkin tuh nggak ada. Kita cuma kita itu harus sebagai manusia ikhtiar semaksimal mungkin Iya, gitu iya. kan. Tapi selain pengobatan kemo ada pengobatan lainnya nggak? Ya ada sih herbal gitu, cuman ya kalau memang menurut saya herbal itu baik, ya saya Iya. saya herbal juga dibantu herbal juga, tapi tetap nomor 1 medis karena kemo itu nggak bisa cuman herbal aja cancer itu nggak bisa cuman herbal aja, Bener, tetap bener. medis. Bener. Satu-satunya tetap medis dan memang harus benar-benar kemo itu adalah jalan keluarnya untuk orang cancer itu harus kemo. Iya bener. Walaupun merubah banget fisik kan, Botak. kulit terus ini kuku ini udah biru-biru udah ditutup aja terus kulit itu kayak aku nggak kuatnya kalau aku diserangnya di tulang. Biasanya kan orang kemo tuh mual kan. Iya. Mual. Cuman aku alhamdulillah nggak mual
cuman tulang, itu rasanya kayak mau copot semua di badan itu. Wah, itu selama 5 hari. So, kalau udah ngelewatin 5 hari ya udah kembali normal lagi, cuman kebas-kebas gitu aja. Masya Allah. Kalau misal lagi datang sakit yang kayak gitu, apa sih yang bikin Mami Nunung tuh kuat? Maksudnya untuk balikin ke diri sendirinya gitu. Ya apa ya? Ya itu tadi lah, dialihkan aja ke pekerjaan. Kalau aku gitu ya, aku alihkan ke pekerjaan ya. Iya. Dan ternyata aku bisa menyelesaikan pekerjaanku selama 1 bulan penuh full. Gitu dengan dalam keadaan aku kemo. Ternyata aku bisa gitu loh. Masya Allah. Gitu ya, walaupun pulang di rumah sakit-sakit nangis manusiawi lah ya. Tapi kan udah capek tidur. Mood gitu. naik turun, Ya, kan gitu. pasti. Masya Allah ya. Tapi ya maksudnya kan setiap orang kan pasti ada cobaan masing-masing. Kayak Iya, tadi Mami Nunung iya. bilang. Tapi banyak juga hal yang bisa disyukurin juga. Maksudnya Iya. salah satunya nih pelajaran buat aku, Mami Nunung masih dikasih kekuatan sama Allah untuk mendistrak itu, untuk kerja, untuk segala macam, dikasih kemampuan itu juga Masya Allah Wah, itu banget iya, gitu itu, kan. Bersyukurnya minta iya. ampun gitu. Jadi aku sakit nggak jadi pesakitan gitu loh. Iya. Tapi aku tetap masih bisa menghibur orang. Bener, Padahal diriku sendiri Butuh dihibur. butuh dihibur. Tapi aku masih membuat orang tertawa. Alhamdulillah Iya, banget, bersyukur Masya banget Allah, aku. Masya Allah. Nah sekarang berarti anak-anak di Jakarta semua? Enggak, di Solo. Ada satu anakku yang di Jakarta tapi enggak kumpul. Mereka kos sendiri gitu. Kalau anak-anak semua full di Solo, anak cucu semua di Solo, pulang di Solo. Karena mereka kemarin pas tahu mamahnya kena sakit, ya udah mereka kita kerja di Solo aja. Kan kulineran kalau di Solo kan rame kan. Nah, mereka alhamdulillah mereka Masya Allah. buka kayak kulineran gitu di Solo. Oh buka usaha di Iya, sana. iya, Masya anak-anak. Allah. Selama jadi ibu, komedian 41 tahun, terus juga Mami Nunung kan punya anak angkat juga. Iya. 13 orang. Lebih dulu. Masya Allah. Tapi alhamdulillah mereka sudah selesai semua, udah kuliahnya udah selesai semua. Udah pada bekerja. Masih malah anakku sendiri malah yang belum selesai kuliah ada, masih yang SMP masih ada. Tapi alhamdulillah sih bisa Ke-handle semua. iya, ke-handle semua. Apa sih titik terendahnya selama jadi ibu, istri, dan komedian? Maksudnya selama sepanjang hidup ini apa sih yang bikin triggernya kayak pengingatnya Mami Nunung gitu loh? Pas waktu titik terendahnya Mami gitu. Kalau bicara titik terendah ya pada saat saya kena masalah. Itu benar-benar saya itu mencoreng keluarga besar banget. Apalagi anak-anak saya. Anak-anak saya kan mereka kan bukan hidup cuma di rumah aja, mereka punya lingkungan, mereka punya di sekolah, punya teman sekolah. Itu benar-benar yang pada saat saya kena masalah itu titik terendah bagi saya. Jadi itu yang nggak bisa saya lupakan sampai mati, mungkin saya nggak akan bisa lupa itu ya, karena ya tapi walaupun sekarang saya sudah move on dari itu semuanya karena dan anak-anak sudah memaafkan saya, anak-anak sudah memaafkan dan saya juga udah bisa, pikiran saya udah bisa hidup sehat. Ya. Ternyata masih diberi cobaan lagi, ya disyukurin aja. Ya, Masya Allah. Ya semua orang kan pasti ngelakuin kesalahan. Kita yang Cuman kesalahan itu kan fatal banget. ya kehidupan ya Mami. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan untuk move on, untuk menjadi lebih baik 41 lagi. tahun saya coreng dengan masalah yang memalukan sekali itu udah nggak bisa. Ya itu pasti ada hikmahnya setelah Iya, itu. iya. Baik untuk Mami, baik untuk kita semua yang masih muda juga. Iya. Pasti ada aja gitu kan. Dan kita juga nggak bisa ngejudge. Kita kan nggak tahu apa yang Mami alamin. Iya. Yang penting, yang pastinya kita seneng banget udah lewat gitu Iya, kan. Udah lewat. bisa Kita juga ngelewatin semua. seneng banget. Walaupun kaget tapi ya seneng udah lewat gitu. Dan Mami bisa balik kerja lagi, bisa balik hibur kita semua saya lagi. bersyukurnya gitu. masih diterima gitu di Insya masyarakat gitu. Jadi ya walaupun awal-awalnya itu berat sekali ya, saya ngelihat orang aja takut. Iya, kalau lagi syuting lihat penonton takut, itu berat sekali ngadepin kayak ini. Aku pikir udah selesai, udah aku kerja lagi, udah. Ternyata itu yang berat itu justru ngejalanin kembali lagi ke masyarakat gitu. Melihat orang aja nggak berani loh, aku make up gitu, ketemu artis gitu takut ditanya-tanya, takut yang ini terus takut itu bener-bener psikisku juga kena waktu itu.
Cuman akhirnya ya dengan berjalannya waktu, oh mereka ternyata welcome, ternyata mereka nggak ngejudge aku, ya akhirnya ya kembali lagi sampai sekarang ini. Ya Masya Allah ya, atas pertolongan Allah masih Amin. dikasih kemudahan Amin, setelah itu ya. amin, amin. Insya Allah sebenarnya kalau misalnya sesama public figure, Insya Allah kan kita nggak pernah saling ngejudge ya, Enggak, Mami ya. enggak Pasti kan ada. tuh kalau ketemu ya semangat ya gitu. Takut gitu loh, Pasti malu lah. gitu, takut, malu. Padahal mereka aduh semangatnya Mbak, Iya. udah gini, udah jangan diulang-ulang lagi, paling kan Iya. gitu-gitu kan. Cuman rasanya itu malu, takut kayak gitu loh. Itu kan psikis kan Manusiawi yang kena lah. kan, Iya gitu. benar-benar karena Kembali ke masyarakat kan itu kan berat banget. Apalagi hidup di kampung ya, sampai saya harus pindah karena saya harus menjaga. Saya itu keluar rumah malu apa itu sampai saya harus pindah dari tempat saya tinggal, terus itu yang saya yang menjaga perasaan anak-anak saya yang paling berat. Ya itu lagi kembali lagi bahwa anak saya kan punya lingkungan. Di sekolahnya, di kuliahnya, di aduh udah itu Iya. tapi alhamdulillah udah lewat semuanya. Alhamdulillah. Amin. Ya perjalanan hidup ya Mbak ya. Iya. Masya Allah, maksudnya kita bisa belajar kalau perjalanan hidup orang kadang-kadang, soalnya kadang-kadang orang itu ngelihat kalau artis yang diinget tuh hanya uangnya aja Oh, gitu. iya. Yang diinget kayak mereka pasti bahagia lah gitu kan. Ya kita bahagia alhamdulillah, tapi kan kita itu punya sesuatu yang kita pegang yang kalau misalnya salah sedikit itu satu Indonesia yang akan lihat gitu kan. Iya, Walaupun iya. ya aku nggak bisa bilang itu salahnya sedikit, cuman Iya. maksudnya beda sama orang yang mungkin gak di entertain, salah hanya lingkungan itu yang Iya. tahu. Kalau kita kan Semua seluruh Indonesia semua tahu. karena aku pernah Sedikit ngerasain aja. waktu aku dari SMP aja orang tua aku cerai satu Indonesia. Kayak aduh mesti diwawancara ya semuanya. Emang nggak tahu kita lagi ngedrop apa Orang ya. seperti kita ini jadi bahan kalau ada Bener. masalah. Itu udah resiko sih ya. Udah resiko resiko kita sih. sih ya, emang Masya Ya, Allah iya. gitu. Ya komedian itu kan harus pede banget. Iya. Alhamdulillah dikasih kemudahan untuk melewati masalah itu ya. Terus gimana caranya setelah takut dan yang lainnya itu munculin pede lagi untuk ngambil A, B, C, D. Itu kan aku aja yang dengernya aku deg-degan gitu. Maksudnya kan itu berat banget gitu loh. Ya dengan berjalannya waktu aja sih, berjalannya waktu aja. Terus kayak temen yang pertama tuh temen kerjanya dulu welcome, masih welcome banget. Iya. Dan mereka juga kasih nasihat, udah ya nggak usah dibikin terus kayak lihat baca komen-komen gitu. Oh mereka udah yang maksudnya udah yang sehat ya Mbak. Pokoknya jangan diulang lagi gini. Ya ada juga yang ngejat juga ada 1-2 gitu. Oh alhamdulillah aku masih diterima gitu aja. Berjalannya waktu aja sih Ren. Iya Masya Allah ya. Tapi ada gak sih waktu itu yang gak bisa dilupain sosok maksudnya yang sesama entertain yang paling support untuk move on-nya Mbak Nunung dari masalah itu akhirnya balik entertain gitu. Yang semangat. Kalau yang support pertama ya keluarga Pastilah, gitu. ya. Keluarga yang support pertama kali, keluarga. Anak-anak memaafkan saya itu udah suatu udah Lebih dari cukup. Iya, terus habis itu temen lah, paling teman-teman lingkungan kerja gitu aja ya, paling mereka support, kasih semangat saya itu. Terus Temen-temen. artinya kan awet banget nih Masya Allah ya. Artinya Mas Ian yang sabarnya minta ampun. Buat Mbak Nunung tuh apa-apa lagi di momen seperti ini kan Mas Ian selalu di samping Mbak Nunung gitu kan. Saya kalau ngomongin masalah suami itu sedih kadang-kadang, aduh saya udah bikin dia, mungkin dosa saya banyak banget ke suami saya itu, banyak banget gitu. Apalagi selama saya sakit, dia itu benar-benar yang 24 jam full buat ngurusin saya, dampingin saya. Dia buktikan janjinya kepada saya pada saat kita ketemu. Dia bilang bahwa kamu mau sama saya, apa yang kamu mau? Saya kepengen mencari laki-laki yang bertanggung jawab. Udah itu aja. Karena saya pernah gagal 2 kali. Saya bukan menjelekan yang dulu-dulu ya. Dan saya nggak mau seperti yang kemarin-kemarin, cuman yang bertanggung jawab aja. Terus kalau itu mungkin ada di saya. Saya bukan siapa-siapa kamu pilih. Saya pada saat itu kan saya lagi naik-naik daunnya kan. Saya bukan siapa-siapa, saya nggak punya apa-apa. Yang punya hanya pikiran dan tenaga.
Nah sekarang dibuktikan itu pada saat sekarang ini. Saya sendiri juga sekarang bukan siapa-siapa. Suami saya itu benar-benar yang apa ya? Aku pancing kemarahannya nggak bisa. Aku kadang-kadang dia tuh sabarnya minta ampun, sabar banget ngadepin saya. Sabar banget. Aku marah, aku apa dia cuman nggak pernah kepancing satu kali pun. Tetap dia ngurusin saya. Suami saya baik banget. Dia memang nggak punya apa-apa sih. Dia bukan siapa-siapa. Tapi dia yang bilang hanya punya pikiran dan tenaga. Sekarang dia buktikan ke saya. Kalau kemarin mungkin saya lagi di atas, saya lagi berjaya gitu. Orang pikirannya kan cari yang muda. Ya pastilah pikirannya orang kan nggak ada yang penilaian orang pasti ada aja lah. Tapi suami saya buktikan sekarang di titik terendah saya. Suami saya buktikan itu. Baik banget. Membimbing saya banget sih. Saya dibimbing bener. Dia mualaf tapi membimbing saya. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Aku jadi sedih. Aduh, Masya Allah. Tapi aduh, ini kayak apa ya, pelajaran ya. Maksudnya buat aku, Manunung tuh orang baik. Insya Allah akan kasih orang yang baik juga. Amin. Seperti Mas Ian ini yang apa ya, terkadang tuh mungkin orang ngelihatnya oh iya ada masalah apa segala macam, tapi kan Allah itu pasti nikmatnya lebih besar daripada apa yang Allah cobakan gitu. Maksudnya Manunung lagi dikasih ujian sakit, tapi Allah kasih kenikmatan punya suami yang baik. Iya, itu aku yang bersyukur belum tentu banget. orang juga rasain di luar sana, apalagi lagi Orang marak-maraknya. mendampingin seperti orang yang lagi sakit kayak saya itu berat loh, nggak gampang loh, bener loh. Naik turunnya moodnya itu nggak bagus banget gitu. Kalau udah emosi meledak gitu. Makanya saya kalau bilang saya udah ikhlas kok, tuh bohong banget gitu loh. Karena ikhlas itu berat banget. Masya Allah. Ya tadi sebelum ini tuh juga Mbak Dona tuh pernah apa sih, aku nanya kan di rumah gimana gitu. Terus Mbak Dona juga cerita yang ya kadang-kadang kondisi sakit itu yang bikin sensitif banget, mancing suami marah gitu. Tapi Mas Enia tuh ya udah ngikutin aja. Sama sekali nggak kepancing. So kalau udah mau, aku nggak mau kemo. Udah, kamu jangan maksa-maksa aku kemo. Yang maksa siapa? Nggak mau kemo juga nggak apa-apa kok nggak kemo. Tapi pas hari tanggalnya kemo, Pak kemo ya. Perempuan banget. Apalagi kalau hal sholat gitu. Aku nggak mau sholat. Gitu aku mancing dia, aku nggak mau sholat. Ya udah nggak apa-apa, nggak mau sholat sekarang. Suami ambil wudhu gitu, aku udah di belakangnya juga ngambil wudhu gitu. Gitu. Jadi nggak yang aku marah dia. Kalau udah aku marah dia marah, kelar pasti. Iya, benar. Kelar. Api sama api ya. Iya. Aduh, Masya Allah. Alhamdulillahnya jadi iya, apa yang aku nggak mau ini, udah nggak mau ini, ya udah gitu. Tapi pas tanggal gitu, pas hari tanggal ini, Pak kontrol ya gue. Masya Allah. Maksudnya suami yang kayak gitu langka loh. Alhamdulillah sih, alhamdulillah. Ya maksudnya kan ya kegagalan yang sebelumnya tanpa membahas apa permasalahannya, tapi kegagalan itu kan kadang-kadang di mata kita gagal, tapi di mata Allah itu kan berarti mungkin setelah ini akan dikasih yang lebih cocok. Gitu kan. Dan Allah tuh tahu yang terbaik gitu. Dan ini kayak contoh banget gitu loh. Maksudnya banyak banget pelajaran yang aku ambil di saat Manunung lagi survive di sakit. Allah tunjukin gimana cintanya Mas Ian sama Mbak Nunung supaya apa ya, bisa bersyukur di kotak yang itu. Padahal Allah lagi kasih ujian di kotak yang lain gitu kan. Dan itu kan gak semuanya orang dapat juga gitu. Apalagi kayak akhir-akhir ini lagi banyak berita yang gak enak untuk kaum perempuan gitu kan, yang bikin kayak sedih gitu kan. Maksudnya kayak
sedih aja gitu. Tapi Mbak Nunung alhamdulillah dikasih ujian 1 tapi dikasih kotak bersyukur nih, Masya Amin, Allah amin, gitu amin. loh. Mas Ian yang baiknya minta ampun gitu kan. Dan apa ya, aku juga pernah punya permasalahan dalam hidup, dan menurut aku yang paling bikin kita bahagia itu ketika orang yang kita cintain itu support Iya. gitu kan, kayak yang Mbak Nunung Kalau bilang. keluarga saya tuh bentuknya cuma support, untuk mendampingin mungkin mereka juga angkat tangan pasti. Karena hidup jiwanya masih muda-muda kali ya. Bener. Dan mereka juga mungkin punya keluarga sendiri, punya itu sendiri. Masya Allah. Nah sekarang apalagi yang Mbak Nunung itu yang mungkin belum kecapai gitu loh, kebahagiaan apa yang Mbak Nunung mau kejar? Sudah kecapaian semua, cuman masih punya tanggung jawab gitu aja Iya sih. sih, Ren. Masya Masih Allah. punya tanggung jawab aja gitu yang harus saya selesaikan. Anak-anak ada yang belum selesai kuliah, Ya. ada yang masih SM, masih punya tanggung jawab. Gitu Ini aja. anak-anaknya harus bersyukur loh, ibunya hebat sekali. Maksudnya aku tuh selalu kayak setiap aku podcast sama seorang ibu gitu ya, aku selalu mikir kayak Allah tuh luar biasa loh menciptakan manusia yang namanya perempuan gitu ya. Bisa sakit tapi masih bisa mikirin anak, nggak egois, Iya. nggak mikirin diri sendiri gitu loh. Kayak dulu misalnya ibu saya pernah di posisi yang bawah juga, gak peduli orang ngomong apa tapi tetap dagang di mana-mana, yang penting anaknya sekolah kayak gitu. Padahal posisi waktu itu mama udah artis. Jadi kayak apa ya, banyak banget yang seorang perempuan tuh bisa nggak mikirin hal yang mungkin akan berat buat dia. Yang penting tuh anak saya bisa survive, anak saya bisa makan, Iya. anak saya bisa sekolah, anak saya itu tuh Masya Allah banget. Makanya kayak saya suka sedih kalau perempuan tuh masih suka diremehin, masih suka disakitin. Karena kayak Iya. perempuan itu perempuan tuh Masya Allah lo kasih gift kuat banget gitu loh. Maksudnya kayak kemo tapi masih kerja, harusnya kemo itu mikirin kayak relax di rumah gitu, ini masih Iya, kerja. kerjaan itu buat saya relax. Iya bener juga sih, untuk ngedistract rasanya Iya, kan. iya. Itu juga ya karena udah jadi kehidupan Mbak Nunung selama Iya. 41 tahun. Tapi kan yang Masya Allah tuh yang Mbak Nunung omongin dari tadi tuh bukan kebahagiaan Mbak Nunung, tapi anak itu anak-anaknya harus bener-bener berbakti loh sama ibunya. Masya Allah. Tapi alhamdulillah anak saya berbakti semua sih sama Yakin saya. sih. Udah, mamanya kayak apapun mereka tetap berbakti sama saya. Iya. Mereka ada sopan sekali sama saya. Alhamdulillah. Gak ada yang ngelunjak, gak ada yang apa. Makanya saya nggak pernah marah karena memang apa yang harus saya marahin ya, walaupun kadang-kadang cuma nasihat ya. Kalau orang tua, kalau anak sudah begini ya nasihat, perlunya kan nasihat, nggak perlu dimarahin. Ya. Dinasehatin itu kan perlu banget gitu kalau Masya memang ada Allah. salah. Yakin sih pasti anak-anaknya juga jadi anak-anak yang hebat karena Amin. ibunya hebat ya, Amin, Masya Allah. amin. Nah terakhir nih, Mbak Nunung boleh nggak share untuk temen-temen yang karena yang request Mbak Nunung tuh banyak, mungkin mereka request karena mereka pengen disemangatin juga. Iya. Mungkin kondisinya ada yang sakit juga, tapi mungkin beda kondisi gitu. Iya. Tapi mereka juga masih jadi tulang punggung Iya. gitu. Apa sih yang mau di-share ke mereka semua supaya nggak, pasti kan yang ngedown pasti ada ya, tapi jangan sampai jatuh di lubang itu terus gitu loh, nggak move on ke depan, yang ada makin sakit kan gitu. Ini buat yang Yang di rumah nonton buat nyemangatin. maksudnya untuk nyemangatin yang lagi sakit. Iya, yang lagi sakit. Yang lagi sakit ya, semua sakit apapun itu kan ujian ya. Yap. Yang pertama kembali lagi bahwa kita harus menerima. Menerima bukan berarti ya udah sakit saya terima. Tapi tetap harus ikhtiar gitu. Dan apalagi cancer harus dilawan. Cancer itu harus dilawan. Ya dilawan dengan apa? Semangat kita. Karena yang dibutuhkan cancer itu semangatnya kita. Kita boleh sakit badan saya tapi jiwa kita nggak boleh sakit. Dan kalau ada pekerjaan yang itu memang harus dikerjakan, kerjakan. Iya. Jangan dimanjakan cancer itu. Itu aja. Dan pokoknya buat sesama pejuang cancer harus semangat. Saya yakin dan bismillah Allah akan menolong kita. Iya. Pasti ada jalan keluarnya. Benar-benar. Selagi kita masih mau berikhtiar dan kita tetap berobat ya. Nggak boleh putus asa, nggak boleh. Iya, Itu aja. Masya Allah. Oke, ini ada request terakhir, ucapan untuk
anak-anak dan suami yang selalu ada buat Mbak Nunung? Ya, buat anak-anak dan keluarga kalian adalah separuh hati saya. Separuh kehidupan saya, anak-anak dan keluarga saya atau suami saya. Gue tuh kalau udah ngeliat ibu gitu ya, sedih gue tuh. Karena punya anak 3 nih di rumah. Aduh, Masya Allah. Makasih ya Mbak Nunung. Terima kasih, Pokoknya sama-sama, kita Singer. semua di sini doain mudah-mudahan Mbak Nunung dikasih kemudahan. Amin, amin pasti. Jangan ada yang meremehkan doa, karena kita nggak pernah tahu nih dari aku atau yang di rumah siapa yang nembus langit, kan kita nggak pernah tahu. Iya. Itu adalah senjatanya kita, adalah salah satunya itu doa. Doa gitu ya. doa itu jangan sampai ditinggalkan. Bener, Doa itu the yang- power of doa Itu tuh. obat yang paling mujarab. Bener, Doa itu. Masya Allah. Jangan lupa doain, selipin doa buat Mami Nunung yang selama ini selalu menghibur kita di layar ya. Mudah-mudahan dikasih kemudahan, Amin. dikasih keberkahan terus hidupnya, Amin. rezekinya mengalir terus. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan apa yang sekarang Mami Nunung jalani dikasih bener-bener Bisa dimudahkan, lewatin semuanya. bisa dilewatin, Amin. dan sembuh sesembuh-sembuhnya Amin, ya. amin ya Allah, amin ya Tanpa Allah. sisa, mudah-mudahan. Amin ya Allah. Amin. Amin. Makasih ya Mami ya. Sama-sama sih, Ren. Saya Thank juga you terima banget kasih. loh, udah ngasih kita banyak pelajaran untuk bersyukur di sini. Oke, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Please banget jangan lupa selipin doa ya. Pokoknya yang lagi nonton semangat. Kalau ada yang sedang ada cobaan juga, pokoknya semangat. Apapun cobaannya, Allah pasti gak akan memberikan sesuatu yang lebih dari Amin. kemampuan hambanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mami makasih ya. Waalaikumsalam. Sama-sama.